kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom keluarga damai. Kita bersyukur dapat bertemu kembali melalui program Samas hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kami puji dan kami sembah. Sekarang kami keluarga GKI Dharma Permai bersama-sama bersekutu dalam firman-Mu. Berkatilah dan mampukanlah kami untuk memahaminya. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Lukas 5 33 sampai 39. Namun kita hanya membaca ayat 33 sampai 35 yang berbunyi demikian. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Bapak Ibu yang terkasih, Aaron Beck, seorang psikiater Amerika Serikat, mengatakan bahwa orang yang memiliki pola pikir harus atau pokoe adalah tipe orang yang melakukan aturan dengan kaku tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Mereka juga akan cenderung congkak, munafik, tidak manusiawi, dan asosial. Mereka merasa bahwa merekalah yang paling benar. Pada akhirnya, mereka akan cenderung merasa stres. Sekarang ini kita menyaksikan berbagai polemik di media sosial karena pola pikir pokoe atau pola pikir harus. Mereka menganggap manusia yang tidak sepaham dengan mereka bukan lagi sebagai sesama,
tetapi sebagai musuh yang harus dilenyapkan dengan berbagai dalil dan dalih. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, jika muncul seseorang yang membawa sebuah pola baru yang akan mengubah dan menelanjangi mereka, maka akan dianggap sebagai musuh yang harus disingkirkan. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, pokoknya harus dilenyapkan. Demikian juga halnya dalam cara beribadah pada zaman Tuhan Yesus. Ada kelompok orang yang membabi buta mempertahankan ajaran Taurat yang pada praktiknya justru mereka melanggarnya karena tidak lagi memanusiakan manusia. Tidak mengherankan jika Tuhan Yesus yang membawa pembaruan menjadi musuh yang harus disingkirkan karena dianggap merusak tatanan dan kenyamanan semu yang sudah mereka ciptakan. Yesus dianggap kerap melanggar Taurat dengan ajaran-ajarannya yang bertema kasih. Itulah orang Farisi atau pemuka agama Yahudi pada umumnya, yang merasa popularitas mereka memudar karena sepak terjang Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya. Dalam perikop yang kita baca tadi, orang Farisi mempersoalkan hal berpuasa sebagai keharusan, walaupun mereka sesungguhnya berpuasa supaya dianggap rohani dan taat terhadap Taurat. Padahal mereka munafik karena memamerkan kehidupan keagamaan mereka supaya kelihatan rohani dan disegani. Yesus menanggapi hal itu dengan suatu statement. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Apa artinya? Yesus menghendaki sebuah relasi, bukan ketaatan yang munafik. Bukan legalitas beragama, bukan pokoknya kelihatan beragama, tetapi relasi yang dilandasi oleh kasih. Bukankah berpuasa itu sebagai bentuk perwujudan relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu ketika kita berfokus kepada Tuhan dan kehendaknya? Itulah ibadah yang sejati dan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menganggap kami sahabat, Bapa yang merindukan berelasi erat dengan kami. Tolonglah kami agar kami dijauhkan dari ketaatan yang palsu dan munafik. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah keluarga damai renungan kita pada hari ini. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati.